Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Angkatan Jepang dan Angkatan 45. Angkatan Jepang. Angkatan Jepang dilihat dari pertumbuhan kebudayaan Indonesia. Zaman Jepang adalah penempaan pengalaman hidup dengan berbagai penderitaan sehingga memungkinkan keragaman dan kedewasaan sastra kemudian. Pengarang macam-macam sikap para bangsa kita menerima kedatangan Jepang. Sikap itu dapat diketahui dari sastra yang mereka hasilkan, walaupun sebenarnya belum tentu apa yang ada di dalam karya sastra tersebut benar-benar mencerminkan seluruh pribadinya. Satu hal kiranya perlu dicatat dalam hubungannya dengan situasi sastra di masa Jepang, yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang amat pesat. Bahasa Belanda dilarang oleh Jepang, sedangkan bahasa Jepang yang dicoba untuk segera diajarkan secara luas kepada bangsa kita belum banyak dikuasai. Akibatnya, bahasa Indonesia secara langsung dipergunakan dalam segala bentuk hubungan. Selanjutnya, karakteristik sastra di masa Jepang. Yang pertama, umumnya sastra tersiar pada masa itu tidak terlepas dari unsur tendes, yaitu tendens membantu perang Jepang. Bahkan sering unsur tendens itu begitu jelas sehingga berubah sifat menjadi propaganda. Yang kedua, sastra tersiar yang tidak mengandung tendens. Umumnya menyatakan maksud isinya dalam bentuk simbolik atau bersifat pelarian dari realitas kehidupan yang pahit. Yang ketiga, sastra tersimpan umumnya berupa sastra kritik yang berisi kecaman dengan sindiran terhadap ketidakadilan yang terdapat dalam masyarakat. Yang keempat, genre sastra yang dominan pada masa Jepang yaitu bentuk puisi, cerpen, dan drama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karya pada masa Jepang yaitu novel Cinta Tanah Air karya Nursultan Iskandar. Cinta Tanah Air adalah novel karya Nursultan Iskandar yang diterbitkan pada tahun 1944. Penulis yang bernama asli Muhammad Nur tersebut merupakan kepala pengarang Balai Pustaka pada tahun 1942 sampai 1945. Novel ini menceritakan kisah cinta antara Amiruddin dan Astiyah yang saling memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi sehingga rela berkorban untuk nasib bangsa Indonesia. Buku yang ditulis oleh sastrawan terproduktif angkatan 1942 sampai 1945 tersebut merupakan salah satu karya persanan Jepang terhadap Nur sebagai propaganda. Tujuan dibentuknya propaganda melalui novel Cinta Tanah Air memang untuk mengajak para pemuda Indonesia bergabung dengan anggota militer Jepang. Selanjutnya, Angkatan 45. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Chairil Anwar, karena Chairil Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 juga disebut dengan Angkatan Kemerdekaan, karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberi nama Angkatan 45 adalah Rosiha Anwar. Karya yang lahir dari angkatan ini sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Angkatan 45 dilatari dengan penjajahan bangsa Jepang yang terkenal sangat keji. Selanjutnya, ciri-ciri pada karya sastra Angkatan 45. Yang pertama, bebas, artinya tidak berkurang oleh aturan-aturan sebelumnya. Yang kedua, individualistis, artinya karya-karya sastrawannya betul-betul merupakan isi perasaan dan pikiran pengarangnya. Yang ketiga, universalitas, artinya karya sastranya bersifat universal, yang membawa sastra Indonesia merupakan bagian dari sastra dunia. Yang keempat, realistis,
Artinya, selalu mengungkapkan sesuatu yang biasa dilihat, dirasa, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, futuristik. Artinya, karya sastranya berpandangan pada masa depan dan selalu membawa hal-hal baru serta berusaha memajukan pemikiran yang baru bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan novel pendek Surabaya tahun 1047 karya Idrus menurut angkatan 45. Surabaya 1947 merupakan salah satu novel pendek karya sastrawan terkenal yaitu Idrus. Novel pendek ini berisi tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam pertempuran Surabaya. Novel yang sangat revolusioner dan tidak ada tokoh utama tunggal sehingga terdapat isi yang mencengkam. Dalam novel Surabaya, penulis menggunakan bahasa yang mampu mengajak para pembaca turut merasakan kejadian heroik yang terjadi saat itu, terutama masyarakat Surabaya, memberikan gambaran mengenai penderitaan, ketakutan, ancaman, dan pengkhianatan yang terjadi pada masyarakat. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.